Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan kuliah pengganti atau kuliah asinkron dari mata kuliah manajemen irigasi. Kali ini kita akan kembali mempraktekkan tentang operasi dan pemeliharaan irigasi. Di kuliah pengganti ini nanti Anda akan mempraktekkan sendiri bersama dengan kelompok. Satu bagian operasi yaitu untuk alokasi air, pembagian air irigasi, dan di bagian pemeliharaan yaitu inventarisasi jaringan. Yang pertama kita bahas tentang pembagian air. Pada kegiatan operasi irigasi, secara garis besar ada kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk melaksanakan bagian pelaksanaan. Secara garis besar untuk pembagian air irigasi itu ada tahap-tahapnya seperti ini ya. Jadi untuk operasi irigasi basically pada dasarnya itu ada pembuatan raca air. Jadi perbandingan antara air yang dibutuhkan dengan air yang tersedia. Nah, air yang dibutuhkan itu berasal dari laporan keadaan tanaman. Jadi laporan keadaan tanaman itu nanti Anda akan mengisi blanko 04. Kemudian ada satuan kebutuhan air yang ini sudah nanti diberikan di blanko. Kemudian ada faktor tersier yang itu nanti akan jadi kebutuhan air di tersier. Jadi di tingkat tersier di lahannya itu kebutuhannya dihitung dari sini. Kemudian ditambahkan losses atau kehilangan air di saluran sehingga ada kebutuhan air di sumber. Jadi di bendungnya itu butuh air berapa. Nah, kebutuhan air ini nanti yang akan digunakan untuk memperkirakan kebutuhan air di periode yang akan datang. Jadi misalkan sekarang ini adalah periode Juni 1, maka perkiraan air ini akan dipakai untuk memperkirakan kebutuhan air di Juni 2. Juni 2 itu tanggal 15 dan seterusnya. Kemudian ada perkiraan air yang tersedia di sumber. Perkiraan air yang tersedia di sumber itu diperkirakan sama dengan air yang ada pada periode sebelumnya. Jadi misalkan sekarang itu periode Juni 1, maka nanti yang di Juni 2 diperkirakan akan sama dengan Juni 1. Nah, kebutuhan air dengan air yang tersedia ini nanti diseimbangkan. Apakah sesuai atau tidak? Jika air yang tersedia ini lebih banyak, maka rencana pemberian airnya itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi air diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau kebutuhannya lebih besar, maka akan ada faktor koreksi. Nah, faktor koreksi itu namanya faktor K. Nanti kita akan lihat bagaimana menghitung faktor K ini. Nah, ini langkah-langkah perhitungannya. Jadi data-data tanaman seperti jenis tanaman, luas masing-masing, kemudian dia di fase pertumbuhan jika diperlukan ini dicatat dalam blanko 04, kemudian menghitung kebutuhan air di daerah irigasi ini di blanko 05, kemudian dijadikan satu di blanko 07 dan membuat neraca air di blanko 09. Perhitungannya nanti akan sebetulnya di Indonesia itu ada dua
cara perhitungan pemberian air aktual, ada faktor K dan ada FPR atau faktor palawija relatif. Cuma yang faktor palawija relatif ini jarang digunakan, dia hanya digunakan di Jawa Timur. Jadi kita akan belajar atau mempraktekkan saja yang faktor K. Nah, untuk kita mulai dengan praktek untuk pembagian alokasi air irigasi. Nah, untuk mempraktekkan ini kita akan menggunakan kasus daerah irigasi Pijenan. Jadi kalau kemarin ada 2 daerah irigasi, kita sekarang ada 1 daerah irigasi tapi dengan kasus-kasus yang berbeda. Jadi daerah irigasinya sama tapi kasusnya berbeda. Dan Anda akan dibagi menjadi 6 kelompok. 6 kelompok ini nanti masing-masing akan mengerjakan satu skenario. Jadi skenario-skenario ini Anda bisa dapatkan di folder yang sama dengan folder yang sejak awal setelah UTS saya share. Anda silahkan kembali ke folder itu dan lihat ada file yang berjudul simulasi pembagian air. Kemudian masing-masing kelompok ini ada yang 4 atau 5 orang. Nanti Anda kerjakan dalam satu kelompok untuk satu skenario itu. Satu skenario sesuai dengan yang ditugaskan untuk kelompok Anda masing-masing. Jadi ini ada Yudis, Aryadi, Alkafi, Ikvina, Syahita ini mengerjakan skenario 1. Kemudian ada Erina, Dani, Arjuna, Danan mengerjakan skenario 2. Dan seterusnya ya sampai skenario 6. Kemudian Anda ambil file blanko O, kemudian Anda mencetak blanko 04O 3 lembar, blanko 05O 1, kemudian 07O 1 lembar, 08O 1 lembar, dan 09O 1 lembar. Jadi ini nanti Anda akan mengerjakan skenario ini di blanko-blanko ini seolah-olah Anda sedang berada di lapangan dan bersiap-siap untuk membagi air pada periode berikutnya. Saya akan jelaskan masing-masing blanko cara pengisiannya. Pada file simulasi pembagian air, Anda akan menerima sheet Excel seperti ini. Jadi Anda cukup memperhatikan satu sheet sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 ini yang dengan skenario 1, kelompok 2 yang ini tulisannya skenario 2, dan seterusnya. Jadi setiap skenario itu mempunyai informasi yang berbeda. Jadi misalnya ini periodenya, ini masing-masing yang di skenario 1, ini periode Desember 1, jadi 1 sampai 15 Desember. Kemudian ada kejuron, informasi tentang kejuron, luas kejuronnya itu masing-masing jadi sesuai dengan kondisi di daerah irigasi Pijenan ada 3 kejuron atau yang setara dengan 3 GP3A. Jadi ada Pijenan hulu, Pijenan kiri, dan Pijenan kanan, yang ini adalah informasi luasnya masing-masing. Kemudian ada catatan juga tentang kondisi tanaman di wilayah itu, wilayah masing-masing. Jadi misalkan di Pijenan hulu itu ada padi masa pertumbuhan yang luasnya 505 hektar. Pijenan kiri ada padi, ada tebu yang luasnya seperti masing-masing seperti ini. Kemudian Pijenan kanan juga ada informasi sendiri. Nah, luasannya ini berbeda untuk masing-masing skenario. Jadi yang megang skenario 1 nanti akan menerima seperti ini, tapi yang di skenario 2, 3, dan seterusnya ini akan berbeda.
Kemudian ada informasi lagi tentang rata debit periode sebelumnya. Jadi kalau ini 1 sampai 15 Desember, maka ini adalah informasi air yang tersedia di periode November tanggal 16 sampai 30. Jadi ada 2 sumber air yang tersedia di bendung dan air yang dari suplesi. Jadi dia yang ini memang dari bendung. Kemudian ada sumber lain yang masuk ke daerah irigasi, ini ditulis di suplesi. Nah, setiap kelompok nanti Anda akan mencetak 3 lembar belangko 04O. Jadi belangko 04O itu adalah laporan tanaman yang digunakan untuk melaporkan setiap GP3A atau setiap kejuron, karena ini kejuron dan GP3A luas wilayahnya sama. Jadi ini dilengkapi daerah irigasi, kemudian kode DI dan seterusnya di sini dilengkapi. Kemudian di sini ada jumlah tersiernya dan sebagainya, nanti sementara dikosongi saja. Kemudian di sini ada disesuaikan nama jurunya. Jadi kejuron mana gitu. Nah, kemudian di sini dilaporkan bagian ini adalah diambil dari keputusan rencana tata tanam global. Jadi yang kemarin dihasilkan sebagai perencanaan di Komisi Irigasi, yang keluar dari Komisi Irigasi kemudian menjadi SK Bupati atau SK Gubernur, itu kan untuk 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu kan ada bagian-bagiannya yang setiap setengah bulan, setiap periode. Nah, ini diambil dari itu, diambil dari RTT. Dari RTT itu periode 1 sampai 15 Desember seharusnya ada padi berapa hektar, ada tebu berapa hektar, palawija, lain-lain, dan jumlahnya ada berapa untuk kejuron itu. Jadi misalkan ini lembaran untuk pijenan hulu, maka di pijenan hulu harusnya ada berapa. Kalau ini belangko untuk pijenan kiri, maka ini yang luasan yang seharusnya ada di pijenan kiri pada periode Desember 1. Ya, jadi untuk tiga-tiganya. Kemudian itu adalah rencana. Jadi tanaman yang direncanakan sesuai dengan SK Bupati atau SK Gubernur. Tapi kenyataannya di lapangan bisa sama, bisa berbeda dengan perencanaan. Nah, yang di lapangan itu kondisinya seperti ini. Kondisi ini dipindahkan ke bagian yang ini. Jadi di sini ada padi, luasan untuk tanaman padi, luasan untuk tanaman tebu, luasan untuk tanaman palawija, masing-masing ditulis di sini. Jadi misalkan ini ada misalkan ini lembaran belangko 04 untuk pijenan hulu, maka di sini ada tulisannya padi masa pertumbuhan itu ada 505 hektar. Maka di sini ditulis ini padi yang di masa pertumbuhan ini ada 505 hektar, kemudian di sini ada jumlahnya. Misalkan ini karena cuma 505, maka di sini sama aja 505. Tapi kalau di sini ada misalkan ini lembaran untuk pijenan kiri, maka ada padi yang masa pengolahan tanah dan ada padi yang masa pertumbuhan, ini ada 2 masing-masing diisi. Kemudian di sini ada jumlahnya.
Oke, jadi ini pada dasarnya isiannya hanya itu. Kemudian yang bagian bawah ini adalah perkiraan ketersediaan air pada saat itu. Jadi apakah dia airnya cukup atau kurang atau berlebih. Jadi ini bisa dicentang saja, tapi tidak ada informasi tentang itu. Jadi Anda boleh centang yang manapun. Kalau yang kotakan ini, tabel yang ini itu untuk jika terjadi bencana. Ini kita asumsikan nggak ada bencana, jadi bagian yang ini dikosongi saja. Kalau kita sudah mengisi blanko 04, 3 lembar, maka kita akan mulai mengisi blanko 05. Nah, blanko 05 ini adalah gabungan dari 3 blanko yang tadi sudah diisi. Jadi, blanko 05 ini adalah untuk satu daerah irigasi. Nanti ini mulai diisi daerah irigasinya, kemudian total luasannya, periodenya ya, jangan lupa ini 1 sampai 15 Desember untuk yang skenario 1. Kalau untuk yang skenario 2, 3, 4 sampai 6 itu menyesuaikan dengan skenario yang diterima. Nanti kita akan lihat cara pengisiannya. Nah, jadi ini di bagian row yang paling atas, baris yang paling atas, ini ada juru, juru, juru. Ini diisi dengan nama kejuronnya. Ini juru pijenan hulu, juru pijenan kiri, dan juru pijenan kanan. Masing-masing yang ada di sini itu nanti kita ambil dari blanko 04. Nah, ini kalau blanko 04-nya ini sudah diisi, maka misalkan ini blanko untuk pijenan hulu udah diisi, yang di sini itu blanko 05, kita akan mulai dengan mengisi ini kolom yang ini, kolom yang juru pijenan hulu. Ini blanko 04 untuk pijenan hulu. Luasan yang ada di sini tadi, luasan yang ada di tabel yang ini kita pindahkan ke sana. Kita pindahkan dari blanko 04 ke blanko 05. Jadi misalkan di sini ada padi masa pengolahan tanah, maka kita akan luasannya kita tulis di sini. Jadi ini di kolom yang ini. Usulan luas tanam ini diambil dari sini. Disesuaikan padi pengolahan tanah, padi pertumbuhan, atau padi panen nanti ditulis di sini. Kalau tebu juga begitu, palawija. Nah, kalau ada kebetulan Anda ada palawija, Anda boleh tulis di yang perlu banyak air atau yang perlu sedikit air, bebas saja. Nah, kemudian setelah setelah ditulis di kolom luas tanam ini dari blanko 04, blanko 04-nya kita sisihkan, kita akan menghitung kolom yang ini. Kolom yang sebelahnya ini adalah perkalian antara luas tanam dengan satuan kebutuhan air. Jadi di sini satuan kebutuhan airnya sudah diberikan. Ini pengolahan tanah 1,25, pertumbuhan 0,725, panen 0 gitu. Jadi tinggal dikalikan saja yang ada di kolom 4 dengan ini. Ada kolom luas tanam dengan ini. Nah, nanti Anda lakukan juga untuk kejuron-kejuron yang lain, untuk ngambil dari blanko 04 dipindahkan ke kolom yang di sebelahnya lagi dan di sebelahnya lagi. Nah, kalau kita sudah dapatkan hasil perkaliannya di kolom ini, nanti kita jumlahkan di baris yang ini. Baris 6 jumlah di sawah liter per detik ini ditulis di sini jumlahnya. Kemudian ada faktor tersier. Faktor tersier ini
besarnya. Jadi paku tersier itu adalah besarnya air yang hilang di petak tersier. Besarnya adalah kadang-kadang ada yang mengisi 20%, ada yang mengisi 25%. Jadi nanti Anda isi dengan 20% saja. 20% itu adalah 20% dari jumlah ini. Jadi kalau sudah ini tadi sudah ditulis di sel-sel yang ada di kolom ini, maka Anda jumlahkan di sini, terus kalikan dengan 20%, ditulis di baris di sel di bawahnya yang sejajar dengan faktor tersier. Itu jadi kemudian di bawahnya lagi yang 8 kebutuhan air di pintu tersier itu adalah jumlah dari jumlah di sawah dan faktor tersier. Jadi yang nomor 6 dengan nomor 7 dijumlahkan ditulis di nomor 8. Kemudian ini ditandatangani oleh ketua GP3A. Nanti dikerjakan untuk 3 kejuruan. Jadi kan tadi Anda punya 3 belangko 04, tiga-tiganya dipindahkan di belangko 05. Jadi belangko 05-nya cuma 1, tapi ada 3 kolom yang harus Anda isi sesuai dengan kejuruannya. Oke, baik, kita lanjutkan ke belangko 08. Di belangko 08 itu sebetulnya ada informasi tentang debit di bangunan pengambilan, jadi debit di bendung. Cuma kita tidak punya informasi tentang itu, jadi yang ada hanya rata debit periode sebelumnya. Ini nanti di atas silahkan dilengkapi, kemudian debit bendung itu biasanya ada debit limpas, kemudian debit di bangunan pengambilan, di intake itu ada kanan dan kiri, nanti diisi sesuai dengan pintu pengambilannya. Kalau pintu pengambilannya di kiri, ya kiri saja yang diisi, kalau kanan-kanan saja. Kalau ada dua-duanya, ya diisi dua-duanya. Cuman kita kali ini tidak punya informasi tentang apa yang ada di sini. Jadi nanti Anda pindahkan di sini yang informasi tentang air tersedia di bendung. Angka ini silahkan dipindahkan langsung ke debit sungai yang di bagian ini tulis di paling bawah. Jadi isinya hanya satu angka. Kalau secara resmi di lapangan petugas harus ngisi semuanya. Ngisi semua sesuai dengan kondisi bendungnya ya. Tapi ini Anda cukup ngisi karena ini informasinya hanya 1, Anda cukup ngisi yang di sini. Diisi di kolom debit sungai di paling bawah. Kita berpindah ke belangko 07O. Belangko 07O itu adalah transformasi dari belangko 05O. Yang sebelah kiri ini adalah potongan dari belangko 05O, yang sebelah kanan itu adalah belangko 07O. Nah, di belangko 07O nanti ini Anda tulis nomor 1, kemudian wilayah. Wilayah itu Anda tulis nanti kejuronnya. Kejuronnya pijenan hulu, pijenan kiri, pijenan kanan. Jadi ada 3 baris nanti yang Anda isi. Luas sawahnya masing-masing berapa. Realisasi debit periode sebelumnya ini dikosongi saja karena kita tidak ada informasi
informasinya ini biasanya dari belangko 06. Tapi ini kita tidak punya informasi. Kemudian luas usulan luas tanam. Jadi ini diambil dari jumlah yang ini. Jumlah ini nanti dipindah ke usulan luas tanam. Kemudian kebutuhan air di pintu tersier itu dipindahkan dari sini. Dipindahkan dari ini, kebutuhan air di pintu tersier. Dari baris ke-8 ini dipindahkan di kebutuhan air di pintu tersier. Kemudian ada kebutuhan lain-lain jika ada, tapi kita tidak ada informasi ya kebutuhan lain-lain. Kemudian ada debit hilang di saluran induk. Ini adalah 10% dari debit di pintu tersier. Jadi kalau yang kolom ini itu adalah dari sini, kebutuhan air di pintu tersier ini dipindahkan ke sini. Kemudian lain-lain jika ada, kemudian debit hilang itu adalah debit yang hilang di saluran, di jaringan utama, jadi di saluran primer dan sekunder. Besarnya diperkirakan 10% dari debit kebutuhan di tersier. Jadi nanti ini kalau sudah Anda isi, nanti dikalikan 10% ditulis di sini. Kemudian debit suplesi jika ada. Ini dari 6 skenario nggak ada. Ini debit suplesi keluar. Jadi kalau daerah irigasi itu mensuplai, memberikan air keluar dari daerah irigasi untuk keperluan wilayah yang lain, maka ditulis di sini. Tapi di kasus kita tidak ada suplesi keluar. Nah, kemudian ini sel ini, dan ini dijumlah ditulis di sini. Itu adalah kebutuhan untuk satu kejuron. Jadi nanti Anda bikin 3 baris dari belangko 05 itu ditulis di sini 3 baris, kemudian dijumlahkan masing-masing. Kebutuhan air di pintu tersier ini dijumlahkan di bawah, kebutuhan air lain-lain dijumlahkan di bawah, debit hilang dijumlahkan, kemudian debit suplesi dijumlahkan, terus kemudian kebutuhan air di bangunan bagi ini juga dijumlahkan. Akan mengisi belangko 09 dari belangko 07. Jadi Anda sudah punya ini belangko 07 yang sudah diisi tadi pada tahap sebelumnya, ada 3 baris yang diisi masing-masing kejuron, kemudian yang di paling bawah itu ada jumlahnya. Nah, setelah ketahuan jumlahnya, kita ngisi belangko 09 yang bagian atas ini dilengkapi. Kemudian kita mulai ngisi yang di sini. Ini adalah debit yang dibutuhkan. Kita isi dari sini. Jadi ini ada debit di pintu tersier, itu diambil dari sini. Ini ada kebutuhan air di pintu tersier yang jumlahnya ini dipindahkan ke sini. Kemudian ada debit lain-lain. Debit lain-lain diambil dari ini. Ini ada kebutuhan air lain-lain. Di sini sudah dijumlah, dipindahkan ke sini. Kemudian ada debit hilang. Ini ada Q hilang. Dijumlahkan, jumlahnya ada di sini, dipindahkan ke sini. 3 angka ini dijumlahkan. Kemudian ada suplesi. Suplesi ini Anda ambil dari file simulasi dari soalnya tadi. Di bagian bawah ada informasi tentang suplesi. Tulis di sini. Kemudian di bawah ini dikurangkan. Jadi yang
hasil penjumlahannya di sini, kemudian ini ada suplesi, ini dikurangkan. Kemudian kita akan berpindah ke debit tersedia. Debit tersedia ini diambil dari belangko 08O. Jadi belangko 08O tadi seharusnya kan isinya ada setiap hari debitnya diisi, kemudian di rata-rata. Tapi informasi yang kita punya tadi hanya satu angka, jadi langsung rata-ratanya. Rata-rata yang sudah Anda tulis dari soal ke belangko 08 ditulis di sini. Jadi langsung ditulis ulang di sini. Kemudian kita akan masuk ke debit yang dialirkan. Di sini ada apa namanya, key tersedia. Jadi yang tadi ditulis di sini dipindahkan ke sini. Kemudian ini ada debit diperlukan, itu yang di bawah ini. Setelah Anda lakukan perhitungan di sini, yang paling bawah ini dipindahkan ke sini. Lalu dua angka yang sudah Anda tulis ini dibandingkan. Tulis yang lebih kecil, angka yang lebih kecil ditulis di sini. Jadi dialirkan, debit yang dialirkan itu yang lebih kecil. Kalau yang tersedia lebih kecil ya seadanya tersedia dialirkan. Kalau kebutuhannya lebih kecil dialirkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita ngitung faktor K di tabel yang di bawahnya. Yang di bawahnya itu ada QA, ini diambil dari sini. Kemudian ada QS, Q suplesi, itu di sini ada ya, tadi sudah nulis QS, Q suplesi, ditulis di sini. Kemudian ini dengan ini dijumlahkan, ditulis di sini. Kemudian ini ada QL, Q lain-lain, diambil dari sini, ditulis ulang di sini. Kemudian ada QH, itu di sini ada Q hilang, QH hilang, ini ditulis ulang di sini. Ini dengan ini, QL dengan QH dijumlah, ditulis di sini. Kemudian ini dikurangi dengan ini, ditulis di sini. Kemudian ada QT, QT itu Q tersier, diambil dari ini. Ini QT yang di sini ditulis di sini. Kemudian ini 4.5 dibagi 4.6. Jadi ini dibagi dengan ini. Itu adalah faktor K. Faktor K itu ada nilainya nanti harusnya dia berkisar antara 0 sampai 1. Jadi maksimal dia 1. Atau dia kurang dari 1. Tapi dia tidak bisa negatif. Oke, jadi ini selesai di 0,9. Kemudian air yang dialirkan itu berapa? Air yang dialirkan berapa? Kita kembali ke belangko 07. Ini belangko 07 kan Anda sudah isi tadi. Setelah kita ngisi belangko 09, ada faktor K tadi yang hasilnya antara 0 sampai 1. Tulis faktor K-nya di sini, di bawah. Jika faktor K-nya 1, maka apa yang ditulis di sini diulang ditulis di sini. Apa yang ditulis di sini tulis diulang lagi. Jika faktor K-nya 1. Jika faktor K-nya kurang dari 1, misalkan 0,5 atau 0,8 atau 0,7, maka yang ditulis di sini adalah faktor K dikalikan dengan apa yang ada di sini. Jadi ini faktor K dikalikan dengan ini. Ini kan tadi sudah ada jumlahannya ya, sudah ada perhitungannya, ditulis di sini, dikalikan dengan faktor K. Kalau faktor K-nya 1 kan dia hasilnya sama, kalau faktor K-nya kurang dari 1 dia nanti akan berkurang. Nah, kolom inilah nanti yang menjadi perintah bagi juru untuk membuka pintu di bangunan bagi yang ke arah kejuronnya. Itu. Jadi ini pembagian airnya itu ini nanti.
yang ada di sini nanti yang akan dipraktekkan pada periode yang akan datang akan dilaksanakan oleh juru. Dan itu nanti apa namanya? Ini sebagai perintah ya, sebagai pedoman untuk juru bekerja. Oke, baik, kita akan lanjutkan ke penelusuran jaringan irigasi. Jadi tahap awal dari pemeliharaan itu adalah inspeksi. Nah, kita ambil pemeliharaan itu sebagai manajemen, dia sama ada perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Kita akan sekarang pada periode perencanaan. Jadi kita melaksanakan penelusuran jaringan irigasi. Yang dibutuhkan adalah Blanko 01P. Ini berikut adalah Blanko 01P. Anda cetak Blanko 01P, kemudian Anda datang ke salah satu bangunan irigasi. Paling mudah Anda bisa ke Selokan Mataram yang ada di utara perikanan atau yang di utara kehutanan gitu. Itu paling jaringan irigasi yang paling dekat. Silahkan datang ke sana bersama kelompok. Jadi satu kelompok pegang mencetak satu Blanko 01P. Kemudian tulis di situ nama salurannya, saluran apa, kemudian ada bangunan apa. Jadi misalkan Anda di situ ada jembatan, mungkin ada bangunan sadap, mungkin ada gorong-gorong, tulis aja ambil salah satu bangunan saja, tidak usah banyak-banyak. Kemudian Anda perhatikan bangunan itu. Apakah di situ ada bocor atau kerusakan atau ada sedimen atau ada rumput-rumputnya, ada gulmanya gitu. Kalau Anda ditulis kalau ada bocor, misalnya Anda ambil salurannya. Kalau di saluran ada kebocoran, Anda tulis bocorannya berapa meter. Kalau Anda ambil di bangunan, misalkan ada kebocoran, tulis di situ berapa titik gitu. Kalau di saluran Anda lihat saluran yang terpengaruh bocornya itu berapa panjang. Apakah ada kerusakan, mungkin ada longsor, atau ada kejadian yang lain ya, misalnya retak, kemudian di pintu sadap barangkali pintunya rusak. Kalau bukan pintu sadap atau pintu bagi enggak ya. Tapi kalau di pintu itu ada kerusakan, mungkin ada sedimen, mungkin ada gulma. Jadi ini ditulis di sini. Terus posisinya, areal yang areal yang di area layanan kalau tidak pegang skema jaringan enggak, dan skema bangunan tidak bisa ya. Jadi ini dikosongi saja, kemudian posisinya itu ada di desa atau kecamatan mana. Itu untuk Blanko 01P, untuk pemeliharaan penelusuran jaringan irigasi hanya itu yang diisi. Baik, jadi yang harus Anda kerjakan ini untuk pembagian air dan penelusuran jaringan irigasi, silahkan nanti dikumpulkan bersama pada saat UAS. Jadi dikumpulkan pada saat ujian per kelompok satu bundle. Kemudian dokumen-dokumen ada di folder. Kalau tidak ada, Anda bisa menghubungi saya. Kalau Anda kurang jelas mengerjakannya, Anda juga masih bisa bertanya pada saya langsung dengan appointment ya, karena nanti satu kelompok datang ke saya untuk bertanya. Misalkan ada yang kurang jelas dari video ini, Anda boleh nanya sebelum ujian akhir supaya nanti dokumen yang Anda kumpulkan di ujian akhir itu sudah jelas.
sudah benar semuanya. Itu selamat bekerja, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.